Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bu Hesti Sabrina SE MSI selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar bisnis, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep pemasaran. Sebelum kita lanjut ke materi, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila Oktavianda, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Nancy Friska Boru Parangin-angin. Yang ketiga, Sabina Aldita. Yang keempat, Irmalin Butar-Butar. Yang kelima, Rizka Aulia Purba. Yang keenam, Yuda Dharma Nagaputra. Demikian nama-nama anggota dari kelompok 9 yang akan memaparkan hasil diskusi secara bergantian. Kita lanjut ke materi. Konsep pemasaran manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau layanannya. Pemasaran mencakup berbagai hal, mulai dari pengiklanan, penjualan, hingga pengiriman produk, baik konsumen langsung maupun perusahaan lain. Konsep pemasaran ini tentunya tak hanya berlaku bagi pemasaran konvensional saja, tetapi juga perlu diterapkan pada pasar digital. Kita masuk ke dalam fungsi pemasaran. Adapun fungsi pemasaran 1. Mengenalkan produk. Di dalam bagian fungsi ini, suatu perusahaan akan mengenalkan produknya, sehingga produk tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat maupun perusahaan lain, di mana bagian pemasaran harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan. Yang kedua itu sebagai riset. Riset dapat diartikan dengan penelitian. Dengan melakukan penelitian, maka akan memungkinkan bagian pemasaran untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Lanjut kepada fungsi yang ketiga, yaitu distribusi. Distribusi dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan melakukan distribusi, maka akan dipastikan bahwa produk yang dihasilkan mudah dipindahkan dari lokasi produk ke pasar yang lebih luas, baik menggunakan jalur darat maupun jalur air. Lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu layanan penjualan. Layanan penjualan dapat diartikan dengan suatu tindakan seseorang untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dalam melakukan pemasaran, layanan yang baik sangatlah dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya yaitu jika pelanggan kurang mengerti atau kurang paham dalam menggunakan produk, maka fungsi tersebut akan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Disitulah peran bagian perusahaan akan memberikan layanan penjualan kepada konsumen atau pelanggannya. C. Bagian dalam pemasaran. 1. Branding. Dalam menjual produk, tentu perusahaan harus memiliki target pasar agar produk dapat dikenalkan ke masyarakat. Branding atau merek akan membantu perusahaan mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Yang kedua, iklan. Iklan dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti melakukan siaran di televisi, radio, YouTube, dan lain sebagainya. 3. Multi-level marketing. Merupakan jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung dan melibatkan banyak orang di mana perusahaan dapat menjual produknya. 4. Internet. Dengan internet, maka kita bisa mengiklankan produk dengan cara website, email, atau iklan. D. Tujuan pemasaran. 1. Mempromosikan produk atau layanan. Tujuan pertama dari pemasaran adalah memperkenalkan kepada calon konsumen tentang produk dan layanan yang ada. Memperkenalkan produk atau layanan dapat dilakukan dengan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai media tergantung dengan kebutuhan dan modal yang dimiliki perusahaan. Dilakukan promosi bertujuan untuk memberitahukan dan menawarkan produk atau jasa kepada konsumen guna menarik perhatian konsumen. Setelah konsumen mengenal produk tersebut, tentu mereka akan mencobanya. Disinilah perusahaan berharap bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memberikan pengalaman baik bagi konsumen agar kedepannya dapat membeli produk atau menggunakan jasa produk tersebut. Kedua, merealisasikan target penjualan atau layanan.
Baik perusahaan skala besar maupun kecil tentu memiliki target yang harus terpenuhi dalam satu waktu. Dengan pemasaran efektif, maka perusahaan tentu akan memperoleh penjualan yang maksimal. Namun hal ini tergantung dengan jenis strategi pemasaran apa yang digunakan. 3. Mengetahui kepuasan konsumen. Dalam strategi pemasaran, tidak cukup hanya dengan membuat produk yang berkualitas dengan harga kompetitif saja. Namun, kepuasan konsumen juga harus menjadi perhatian bagi setiap perusahaan. Karena kepuasan konsumen akan menjadikan masa depan produk di perusahaan menjadi lebih baik. Jika konsumen tidak puas dengan produk yang dibeli, maka hal ini akan mempengaruhi perusahaan untuk berujung rugi dan gulung tikar. Konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara produsen melakukan kegiatannya. 1. Konsep produksi. Salah satu faktor yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan. Konsep produksi menunjukkan bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. 2. Konsep produk. Berdasarkan konsep produk, konsumen lebih menyukai produk yang memiliki fitur terbaik dari berbagai aspek, mulai dari kualitas, produktivitas, maupun inovasi. Konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu kinerja yang baik atau hal-hal yang inovatif lainnya. Produsen akan memusatkan perhatiannya pada tujuan untuk membuat produk yang lebih baik lagi. 3. Konsep penjualan. Tujuan dari konsep penjualan ini mengarahkan kepada aktivitas menjual apapun yang dibuat perusahaan daripada mengikuti permintaan pasar. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen harus didorong untuk melakukan pembelian, serta produsen memiliki banyak cara promosi penjualannya untuk merangsang pembelian. 4. Konsep pemasaran. Konsep ini merupakan konsep kekinian dan bisa bertahan lama, sebab tugasnya bukan menemukan pelanggan yang tepat untuk produk, tetapi menemukan produk yang tepat untuk pelanggan. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep ini menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Konsep ini mengenai tugas dari produsen yang menentukan kebutuhan dan keinginan, kepentingan pasar pemasaran, serta bagaimana memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaingnya, dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesehatan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran ini berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan dari pasar pemasaran. F. Konsep pemasaran inti. 1. Kebutuhan manusia atau human need. Kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kepribadian individu. 2. Permintaan. Keinginan manusia yang didukung daya beli. 3. Produk. Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki dan atau dikonsumsi. 4. Pertukaran. Tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. 5. Transaksi. Perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda yang bernilai serta ada syarat-syarat yang disepakati. 6. Himpunan para pembeli aktual dan potensial dari sesuatu produk. 7. Pemasaran. Bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemasaran merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis. Semakin baik strategi marketing yang digunakan, maka semakin cepat bisnis berkembang. Namun jangan lupakan juga tentang pembukuan, karena pembukuan adalah salah satu komponen penting dalam jalannya bisnis. Untuk melakukan proses pembukuan yang baik, dibutuhkan juga pencatatan transaksi yang benar dan teratur, agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mendengarkan hasil diskusi kami.